Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, sangat terasa ya teman-teman. Saat ini LPI telah memasuki pertemuan kelima di teks 2. Oke, pasti di sini sudah kenal saya maupun dengan Kak Kaila ya. Jadi tidak perlu perkenalan diri lagi. Oke, lanjut aja. Di pembahasan materi kali ini yaitu mengenai PPN, PPNBM, dan biometrai. Oke, saya izin share screen. Oke, untuk pembahasan pertama kita ke PPNBM dulu ya, teman-teman. Sebenarnya untuk pembahasan pertama itu PPN, cuman di sini ada kendala dulu sebentar, jadi kita ke PPNBM dulu ya. Oke, di sini terdapat dasar hukum dari PPNBM. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Kemudian nomor 2 itu terdapat pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang sebagaimana terdapat perubahan sampai saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini kenapa sih dasar hukum PPNBM itu masih ada kaitannya dengan PPN? Dikarenakan peraturan ini tuh mengatur penerapan PPN dan PPNBM secara bersamaan, yang dimana keduanya ini merupakan bagian dari rejim pajak yang saling terkait. Nah, rejim pajak itu apa sih? Nah, rejim pajak itu adalah sebuah sistem ataupun kerangka aturan. Nah, di sini ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana pajak itu dipungut, dikelola, dan diterapkan dalam suatu negara. Nah, rejim ini mencakup berbagai jenis pajak, termasuk peraturan, tarif, kebijakan, serta prosedur administrasi yang terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan pajak. Nah, dalam konteks PPN ini, pajak pertambahan nilai dan juga PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, keduanya itu berada dalam rezim pajak yang sama, dikarenakan peraturan tersebut mengatur penerapan kedua jenis pajak secara terpadu dan saling terkait. Baik, di sini pengertian PPNBM. Nah, PPNBM merupakan sebuah pungutan tambahan di samping PPN yang hanya dikenakan satu kali saja pada saat terjadinya transaksi penyerahan barang kena pajak atau sering disingkat dengan BKP. Nah, BKP ini yang tergolong mewah dan biasanya dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi proses terjadinya PPNBM ini terjadi ketika penjualan barang kena pajak ataupun BKP yang tergolong mewah, dan proses ini terjadi hanya satu kali. Contohnya gini, jadi ada seorang produsen, yaitu produsen mebel mewah, menjual sebuah meja makan seharga 130 juta. Dan 130 juta ini tuh sudah dikenakan PPN dan PPNBM. Nah, kalau meja makan ini dijual lagi oleh pedagang, maka pajak yang harus dibayarkan itu hanya PPN-nya saja. Karena seperti yang tadi disampaikan, bahwa PPNBM ini hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat
BKP yang mewahnya ini diserahkan gitu ke pembelinya, baik oleh produsen maupun pada saat impor sebagai pungutan tambahan di atas PPN. Nah, di sini berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, itu ada barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Oke, selanjutnya pajak penjualan atas barang mewah dari segi objek pajaknya. Pertama, penyerahan barang kena pajak mewah yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak tersebut. Ini berarti bahwa PPNBM dikenakan atas penyerahan barang kena pajak mewah yang dilakukan dalam wilayah Indonesia atau disebut dengan pabean. Ini biasanya dilakukan oleh produsen atau pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak mewah tersebut. Contohnya, penjualan mobil mewah oleh pabrik mobil di dalam negeri kayak gitu. Kemudian kemudian yang kedua di sini objek lainnya itu penyerahan barang kena pajak mewah di kawasan atau tempat penimbunan berikat. Nah, ini berarti bahwa PPNBM juga dikenakan atas penyerahan barang kena pajak mewah yang dilakukan di kawasan atau tempat penimbunan berikat. Nah, kawasan atau tempat penimbunan berikat adalah lokasi di dalam daerah pabean yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang-barang impor yang sebelum dikenakan bea masuk dan pajak lainnya. Contohnya, penjualan Contohnya itu kayak penjualan jam tangan mewah di kawasan berikat. Oke, selanjutnya di sini bukan objek PPNBM. Yang pertama, ada jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Kemudian yang kedua, jasa kena pajak selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga yang menangani bencana pada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, itu jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk membangun bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana ataupun non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Oke, selanjutnya di sini terdapat subjek dan wajib PPNBM. Yang pertama, itu ada pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, pengusaha yang wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPNBM adalah mereka yang menyerahkan barang kena pajak mewah kepada pembeli atau pihak lain di dalam daerah pabean. Kemudian di sini contohnya itu kayak produsen sepatu mewah, kemudian produsen pakaian mewah, produsen peralatan elektronik mewah, dan juga lain-lain yang mewah-mewah. Kemudian yang kedua, orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak mewah. Nah, orang pribadi atau badan yang wajib membayar PPNBM adalah mereka yang mengimpor barang kena pajak mewah dari luar daerah pabean. Contohnya itu kayak seorang individu yang membeli dan mengimpor jam tangan mewah dari luar negeri untuk keperluan pribadi. Selain itu, contoh lainnya itu sebuah perusahaan itu mengimpor mobil mewah untuk dijual kembali.
Oke, di sini terdapat tarif PPNBM. Nah, tarif yang pertama itu tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman alkohol. Kemudian tarif yang kedua itu yang 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu. Peralatan seperti peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi dan sanitari dan barang sanitari. Kemudian tarif yang ketiga itu ada tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan solar. Misalnya kayak minibus, Humvee, sama pick up. Kemudian tarif yang 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, kemudian barang yang berbahan kulit impor, barang pecah belah dan juga bus. Kemudian di sini terdapat rumus dari PPNBM dan juga rumus dari PPN. Nah, rumus dari PPNBM adalah harga barang dikali tarif PPNBM. Kemudian rumus dari PPN itu tarif PPN dikali harga barang PPNBM. Selanjutnya di sini terdapat contoh perhitungan dari PPNBM. Oke, di sini adakah yang mau coba bacain soal dari contoh perhitungan PPNBM? Silakan buat raise hand ya. Adakah yang mau nyoba baca soal? Boleh deh. Teguh tuh. Boleh, silakan Teguh. Diketahui PT Soyo membeli minibus Mitsubishi seharga 360 juta berdasarkan DPP, Dasar Pengenaan Pajak. Mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 25%. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menghitung A. PPN atas transaksi pembelian, B. Mengenai PPNBM atas transaksi pembelian, C. Mengenai jumlah yang harus dibayar oleh PT Soyo. Oke, makasih Teguh. Oke, baik, kita langsung jawab aja ya teman-teman. Nah, di sini langkah pertama kita hitung dulu PPN-nya. Nah, PPN sekarang itu tarifnya itu 11%. Jadi, tarif 11% dari PPN ini dikali dengan harga barang. Nah, tadi yang udah dibaca sama Teguh itu harga barangnya itu 360 juta. Maka yang tarif 11% dikali 360 juta, maka PPN-nya itu adalah 39.600.000. Nah, setelah hitung PPN, ada lagi yang harus kita hitung, yaitu PPNBM. Nah, rumus dari PPNBM ini harga barang dikali tarif PPNBM. Nah, harga barangnya ini masih sama kayak tadi, yaitu 360 juta. Nah, untuk pembelian minibus ini dikenakan 25% tarifnya. Nah, karena tarif dan harga barang ini sudah tahu, kita kalikan tarif dikali harga barang, yaitu totalnya 90 juta. Oke, ternyata masih ada langkah lagi teman-teman. Nah, di langkah ketiga itu kita menentukan jumlah yang harus dibayar. Nah, jumlah yang harus dibayar ini tadi kan udah dihitung nih PPN sama PPNBM-nya. Nah, selanjutnya kita hitung keseluruhan yang harus dibayar. Di sini tertera harga asli barang sebesar 360 juta, kemudian PPN-nya itu sebesar 39.600.000 rupiah. Kemudian di sini nilai PPNBM-nya itu 90 juta. Kemudian kita totalkan semua harga asli barang ditambah PPN dan juga ditambah PPNBM. Maka total yang harus dibayarkan adalah 489.600.000 rupiah. Oke, di sini ada studi kasus. Cara perhitungan langkahnya itu hampir sama kayak soal sebelumnya.
Seperti biasa nanti akan diberikan kesempatan buat teman-teman menjawab setelah sesi tanya jawab. Boleh di screenshot dulu aja buat studi kasusnya, sambil berjalan nanti boleh dikerjakan ya teman-teman. Oke, selanjutnya pembahasan materi kedua yaitu materi PPN yang akan dijelaskan oleh Kak Kaila. Kepada Kak Kaila dipersilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya suara aku kedengaran jelas gak ya? Jelas Kak. Oke, langsung aja kita mulai ke pajak pertambahan nilai. Next, Bu. Oke, yang di sini pertama itu ada dasar hukum. Nah, dasar hukum dari si pajak pertambahan nilai itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN. Next. Oke, kita move ke pengertian PPN. Jadi sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai atau PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak, BKP, atau pemanfaatan jasa kena pajak di dalam daerah pabeanan. Nah, jadi artinya itu PPN dikenakan pada setiap tahap perpindahan barang ataupun pemanfaatan jasa yang terjadi di dalam wilayah pabeanan di suatu negara. Nah, termasuk di Indonesia. Nah, PPN itu dikenakan secara bertahap dari produsen ataupun penjual pertama hingga ke konsumen akhir. Jadi, setiap pelaku usaha yang terlibat di dalam pendistribusian barang atau penyediaan jasa itu akan mengumpulkan dan menyetorkan PPN ke pemerintah. Nah, lalu penerima barang atau jasa yaitu konsumen akhir yang membayar PPN itu biasanya tidak dapat meminta pengembalian PPN yang dibayarkannya kepada pemerintah. Next. Oke, next di sini ada objek PPN. Nah, objek PPN di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada BKP atau barang kena pajak. Nah, barang kena pajak itu apa sih? Jadi, barang kena pajak itu adalah segala bentuk benda yang dapat diperdagangkan, termasuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contohnya BKP itu pakaian, elektronik, furnitur, bahan baku, atau kendaraan. Jadi, uh, kalau misalkan kita kelompokin, BKP itu mencakup kayak misalkan bahan baku, itu barang-barang yang digunakan dalam produksi untuk menghasilkan barang jadi. Kayak contohnya tuh bahan mentah atau bahan baku untuk industri makanan, tekstil, atau logam, dan segala lain halnya. Lalu yang kedua itu barang setengah jadi, yaitu barang yang telah mengalami proses produksi tapi belum sepenuhnya menjadi barang jadi. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu misalkan bagian-bagian dari mobil yang udah dirakit namun belum selesai, atau bahkan kain yang udah dipotong, setelah dipotong tapi belum menjadi pakaian gitu loh. Terus yang ketiga itu ada barang jadi. Jadi barang jadi itu adalah barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk digunakan atau dijual kepada konsumen. Nah, contohnya itu apa aja? Itu seperti yang kita biasa lihat di kehidupan sehari-hari, kayak smartphone, gadget, komputer, perabotan, bahan bangunan, cat, atau mobil, ataupun motor. Terus yang kedua itu untuk objek PPN ada JKP. Jadi JKP ini jasa atau jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan
merupakan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, jasa kena pajak ini biasanya berlaku bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak sesuai dengan UU PPN. Nah, kegiatan yang termasuk dalam PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha atau usaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dalam batasan tertentu. Jadi pengusaha tersebut melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak dan hal-hal yang kira-kira seperti itu. Next. Oke, next kita ke bukan objek PPN. Jadi bukan objek PPN itu di sini ada 4. Jadi berdasarkan pasal 4A ayat 3 UU PPN, jadi semua bidang jasa itu termasuk ke dalam kegiatan jasa kena pajak, kecuali hal-hal di bawah ini. Yang pertama itu adalah jasa kena pajak di bidang asuransi. Jadi jasa asuransi itu tidak dikenakan PPN. Contohnya itu adalah jasa asuransi jiwa, kesehatan, ataupun asuransi-asuransi lainnya yang sejenis. Nah, kenapa nggak dikenakan PPN? Hal ini itu karena asuransi tersebut udah dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Terus yang kedua itu di sini ada penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak untuk keperluan keagamaan. Jadi barang dan jasa yang digunakan secara langsung untuk keperluan ibadah atau keperluan keagamaan kayak misalkan perlengkapan ibadah atau pembangunan rumah ibadah itu tidak akan dikenakan PPN. Terus yang ketiga itu ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk keperluan sosial. Jadi barang dan jasa yang diserahkan secara cuma-cuma untuk keperluan sosial itu misalkan seperti bantuan sosial atau sumbangan kepada korban bencana alam atau sumbangan donasi apapun itu yang berbau sosial itu tidak akan dikenakan PPN. Lalu yang terakhir di sini ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk keperluan pendidikan. Jadi kayak misalkan membeli buku pelajaran atau misalkan jasa pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah ya, itu tidak akan dikenakan PPN. Next. Oke, di sini ada subjek dan wajib pajak PPN. Jadi subjek dan wajib pajak PPN merujuk pada orang pribadi atau badan yang terdaftar atau wajib terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Jadi wajib pajak PPN, aku jelasin lagi, adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum itu wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas setiap transaksi BKP atau JKP yang dilakukan sama si orang tersebut. Nah, sementara itu si PKP ini itu adalah pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan atas si PPN ini dan telah memenuhi batasan omset tertentu yang diatur oleh UU Perpajakan di Indonesia. Jadi setiap PKP itu memiliki kewajiban untuk memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, lalu menyetorkan PPN tersebut ke kas negara dan melaporkan seluruh transaksi yang dikenakan PPN melalui SPT masa PPN secara berkala. Next. Oke, di sini ada tarif PPN. Nah, jadi tarif PPN di Indonesia itu mengalami perubahan yang dimulai dari tanggal 1 April 2022. Pasti banyak dari kalian yang udah tahu juga. Jadi sejak tanggal itu, tarif PPN itu ditetapkan sebesar 11%, dari yang tadinya 10% ya.
Nah, tarif ini itu berlaku untuk seluruh transaksi yang dikenakan PPN, termasuk penyerahan BKP atau JKP di dalam negeri serta impor BKP. Nah, lalu untuk tarif PPN ini juga kemungkinan atau dijadwalkan untuk mengalami kenaikan lagi sebanyak 1% menjadi sebesar 12% yang akan berlaku itu mulai pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, kenapa sih kayak dalam jangka beberapa waktu tuh terus meningkat karena untuk meningkatkan penerimaan negara dan menyesuaikan dengan perekonomian nasional si Indonesia ini. Next. Oke, next kita ke rumus PPN. Di sini ada DPP atau dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajak itu adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya si PPN yang terutang. Nah, DPP ini dapat berupa harga jual, nilai ekspor, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh UU Perpajakan di Indonesia. Nah, kayak yang aku bilang tadi, komponennya itu ada apa aja untuk DPP. Itu ada harga jual yang pertama. Harga jual itu adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukannya. Terus yang kedua ini ada nilai ekspor dan impor. Jadi nilai ekspor itu adalah nilai barang kena pajak atau BKP yang diekspor oleh PKP ke luar negeri. Kalau misalkan nilai impor itu sebaliknya, diimpor dari luar negeri ke dalam daerah pabean atau Indonesia. Terus nilai lain, yang dimaksud nilai lain di sini itu adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah untuk jenis transaksi tertentu yang tidak menggunakan harga jual atau harga impor atau ekspor sebagai dasar pengenaan pajak. Lalu di sini itu ada rumus DPP. Untuk rumus DPP sendiri itu menghitungnya adalah nilai total dibagi oleh 1,11. Lalu di sini ada rumus menghitung PPN juga, yaitu untuk menghitung PPN 11% dikali DPP atau tarif PPN dikali DPP. Next. Oke, wait. Oke, di sini ada faktur pajak. Jadi faktur pajak itu adalah dokumen yang digunakan oleh PKP atau pengusaha kena pajak untuk melakukan pemungutan PPN pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, bentuknya itu kira-kira kayak gini. Kalian pasti udah familiar banget sama faktur pajak. Next. Oke, kita move ke jenis-jenis kode transaksi. Nah, di sini itu ada 5 kode. Jadi yang pertama itu ada kode 1 atau PKP penjual wajib pungut PPN untuk penyerahan BKP atau JKP umumnya. Nah, jadi kode ini itu digunakan untuk transaksi penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP ke penjual di mana PKP penjual itu wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa. Terus yang kedua, kode 2 ini adalah penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. Jadi kode ini itu digunakan untuk transaksi penyerahan BKP atau JKP kepada pemerintah yang berperan sebagai pemungut PPN. Nah, dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu adalah bendahara pemerintah, karena dia bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi tersebut. Terus yang kode 3 itu adalah penyerahan kepada pemungut PPN lainnya. Jadi kode ini itu digunakan untuk transaksi penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya
selain si bendahara pemerintah. Nah, pemungut PPN lainnya itu siapa? Nah, itu bisa berupa badan atau instansi tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan tentang PPN. Terus yang kode 4 itu ada penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual. Jadi untuk kode ini itu digunakan untuk transaksi penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa nilai lain yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Nah, dalam transaksi ini, PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP itu wajib untuk memungut PPN sesuai dengan DPP yang telah ditetapkan tersebut. Terus yang terakhir itu ada kode 7, yaitu penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Jadi kode ini itu digunakan untuk transaksi penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Artinya itu dalam transaksi ini PPN yang seharusnya dipungut itu tidak dibebankan kepada pembeli atau penerima jasa karena adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif atau fasilitas perpajakan yang tertentu. Oke, next. Oke, kita move ke contoh kasus. Yang pertama, di sini untuk soalnya itu PT Queens ada pekerjaan jasa ke pemerintah. Nilai pekerjaannya itu adalah sebesar 200 juta. Nilai tersebut itu sudah termasuk PPN. Nah, pertanyaannya itu berapakah DPP serta berapakah PPN? Next. Oke, untuk jawabannya yang pertama itu kita hitung dulu DPP-nya, yaitu untuk rumusnya itu nilai total dibagi 1,11. Jadi yang udah tadi kita ketahuin itu kan nilai jasanya itu sebesar 200 juta. Nah, 200 juta kita bagi 1,11 itu kita dapat hasilnya untuk DPP-nya itu 180 juta, 180 ribu, 180 rupiah. Next. Nah, langkah kedua itu langsung aja kita kaliin dengan tarif PPN yang berlaku. Nah, tarif yang berlaku tadi kan 11%. Jadi kita langsung aja kaliin DPP yang tadi udah kita hitung, yaitu 180 juta, 180 ribu, 180 rupiah, kita kalikan dengan 11%, sehingga yang kita dapat itu PPN-nya sebesar 19 juta, 819 ribu, 820 rupiah. Jadi PPN yang harus dibayarkan oleh PT Queens itu adalah itu 19.819.820 rupiah. Next. Oke, di sini aku ada studi kasus 2. Ini gampang sih kalau misalkan PPN perhitungannya. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang mau jawab sekarang, boleh banget raise hand atau langsung on mic aja karena ngitung PPN kan tadi gampang ya. Mungkin boleh aku persilakan. Ada nggak kira-kira yang mau jawab? Baik, gue mau jawab, baik. Oke, boleh Kak. Itu PPN-nya aja kan? Kan iya ngitung PPN, tapi kita kan ngitung DPP dulu. Oh iya, itu dia, bentar gue sambil ngitung sih, guys. Nih, jadi untuk DPP-nya itu 350 juta Hmm. di apa namanya? Dibagi 1,
11 ya, 1,11 itu hasilnya 311.500.000. Bener gak Kai? Buat DPP. Mm-mm. Nah untuk PPN-nya itu dia 38.500.000. Apa-apa tadi? Gimana Kai? Buat PPN-nya berapa tadi? PPN-nya 38.500.000. Wait. Bentar. Ini gue yang salah apa gimana? Kok beda? Salah. Coba ulang lagi. Kalau DPP-nya bener gak? Tadi berapa? 315 juta doang. 315 juta. Berapa? 311.500.000. Salah. Anjir. Yaudah lanjut ke yang lain. Oke. Makasih Okta udah mau bantu jawab. Mungkin yang lain? Ada yang berminat kah? Oke, boleh Rianto. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Aku izin jawab. Jadi DPP-nya itu 388.500.000 rupiah. Ya, benar ya? Salah. Oke, sorry. Gini, aku jelasin dulu. Jadi DPP-nya itu dibagi ya guys, bukan dikali. Jadi 350 juta dibagi, nah berapa tuh tarifnya? Oke, boleh Rina. Tapi makasih ya Rianto. Aku mau jawab yang DPP-nya deh. Boleh. Hasilnya itu 319 juta. Tentang 315.315.315,32 bukan. Iya, benar. Kalau PPN-nya itu dikali 11%. Berarti PPN-nya itu 34.684.684,685. Iya, betul. Yeay. Thank you, Rina. Makasih juga ya, Okta dan Rianto. Jadi aku notes lagi, kalau misalkan tadi itu untuk DPP itu dibagi, bukan dikali. Terus kalau udah dapat beda DPP mah tinggal dikaliin tarifnya aja. Oke, kita next yuk. Oke, next aku akan menjelaskan bea materai. Jadi di sini bea materai itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Next. Oke, kita move. Pengertian bea materai. Jadi bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Nah, dokumen itu apa? Dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan. Jadi bea materai ini adalah pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu yang mempunyai nilai hukum dan nilai ekonomi. Jadi nggak bisa di sembarangan dokumen ya. Jadi dokumen yang dikenai bea materai itu biasanya dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti di pengadilan, dokumen transaksi yang memuat jumlah atau nominal tertentu, atau dokumen perjanjian yang bersifat perdata. Nah, bea materai itu tujuannya apa sih? Tujuan bea materai itu untuk memberikan pengesahan hukum atas dokumen tersebut dan menjamin bahwa dokumen tersebut itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Jadi nggak bisa main-main. Nah, bea materai itu dapat dibayarkan dengan cara menempelkan materai tempel atau menggunakan materai elektronik pada dokumen yang bersangkutan. Pasti kalian juga udah familiar banget. Oke, kita next. Nah,
objek bea metrai seperti yang tadi udah aku bilang. Yang pertama itu ada surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya yang sekiranya itu membutuhkan untuk menggunakan si bea metrai tersebut. Terus yang kedua itu ada akte notaris berdasarkan gross, salinan, atau kutipannya. Lalu yang ketiga itu adalah akte pejabat, pembuat akte tanah beserta salinan dan kutipannya. Lalu yang terakhir itu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pokoknya untuk peresmian dokumen-dokumen yang sekiranya resmi dan bersifat formal itu menggunakan bea metrai. Next. Oke, di sini itu ada bukan objek bea metrai. Jadi ada yang termasuk bukan objek bea metrai. Yang pertama itu adalah dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Lalu segala bentuk ijazah itu nggak perlu pakai bea metrai. Terus tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, uang tunjangan, pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja itu surat yang diserahkan untuk untuk mendapatkan pembayaran itu tidak akan menggunakan bea metrai. Lalu yang terakhir itu ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu bukan termasuk objek dari bea metrai. Next. Oke, kita next ke subjek dan wajib bagi bea metrai. Jadi subjek dan wajib pajak bea metrai yaitu dokumen, surat-surat, akte-akte, surat-surat keterangan, surat-surat pernyataan, dan tulisan-tulisan lain di atas kertas atau media lainnya. Jadi subjek dan wajib pajak bea metrai itu setiap dokumen, jadi berarti itu setiap dokumen yang memerlukan pengesahan hukum atau yang memuat pernyataan resmi dan penting secara hukum itu dapat dikenakan bea metrai. Nah, wajib pajak bea metrai dalam hal ini itu adalah si dokumen itu sendiri yang harus memenuhi ketentuan perpajakan terkait untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan berlaku di mata hukum. Jadi menggunakan si bea metrai itu. Next. Oke, kita next ke tarif dari si bea metrai. Nah, tarif bea metrai yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea metrai, yaitu dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Nah, pengenaan bea metrai itu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea metrai yang hanya dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Jadi big no banget bagi kalian kayak misalkan surat pernyataan anggota tax center atau apa, kalian ambil metrai bekas, kalian tempel lagi ke surat itu big no banget karena satu metrai itu hanya untuk satu dokumen. Oke, next. Nah, next itu untuk rumusnya, jadi gampang banget, tarif per dokumen dikalikan jumlah dokumen terutang. Nah, tarif per dokumennya itu kan tadi 10.000. Nah, kalian kalikan deh dengan jumlah dokumen yang mau kalian pakein si metrai. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya, untuk contoh perhitungan si bea metrai ini akan dijelaskan oleh Kak Putri. Thank you. Oke, makasih Kai. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dari bea metrai. Di sini contoh soalnya itu Novita Ayu merupakan bendahara Sekolah Menengah Kejuruan dari SMK atau SMK dari Garuda. Kemudian pada tanggal 21 April 2024, Ayu ini membeli secara tunai alat-alat tulis kantor sebesar 8 juta dan buku pelajaran umum sebesar 7.500.000.
dari toko buku Havana yang beralamat di Jalan Tuparet nomor 12 Karawang milik Tuan Kristo dengan nomor pokok wajib pajak atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak 06 325 456 3529 000. Nah, kemudian Tuan Kristo itu menerbitkan faktur pajak dengan kode nomor seri 020 000 13 0000 pada tanggal 21 April 2024 dengan nilai PPN-nya itu 1.705.000. Kemudian di sini pertanyaannya itu tentukan biaya meterai yang terutang pada setiap transaksi di atas. Oke, di sini jawabannya simpel ya teman-teman. Biaya meterainya itu 10.000. Alasannya dikenakan 10.000 karena apabila nilai transaksi yang terjadi di atas 5 juta, maka dikenakan biaya meterai terutangnya itu 10.000. Oke. Jadi dalam transaksi pembelian ini total pembelian dari pembelian alat tulis dan buku pelajarannya itu umumnya adalah 15.500.000. Nah, karena transaksi ini melebihi 5 juta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka pembayaran seperti faktur pajak harus dilengkapi dengan meterai 10.000. Nah, meterai ini berfungsi untuk mengesahkan dokumen sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, Tuan Kristo sebagai penjual harus menambahkan meterai 10.000 pada faktur pajak yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2024 mengenai transaksi tersebut ya. Jadi ini memastikan bahwa dokumen transaksi tersebut itu telah sah dan diakui oleh otoritas pajak. Oke, penjelasan hari ini telah selesai ya teman-teman. Ada sedikit kata-kata buat hari ini, yaitu manfaatkanlah waktu dengan baik, karena waktu tidak bisa diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Oke, karena sesi penjelasan materi telah selesai, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kemudian setelah sesi tanya jawab, kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin menjawab studi kasus yang pertama tadi. Setelah tanya jawab dan studi kasus, kita lanjutkan sisa waktunya untuk mengisi kuisis. Oke, selanjutnya bagi yang ingin bertanya boleh untuk raise hand. Ayo guys, bagi yang mau bertanya boleh aja langsung raise hand atau tulis di kolom chat juga bisa ya. Guys, aku tunggu sampai 2031 deh. Buat kalian nanya. Ayo 2031 ya guys. Kalau misalkan nggak ada yang nanya, untuk yang jawab studi kasusnya, aku kasih berapa orang ya? 4 orang deh, boleh jawab studi kasus. 4 apa 5 put? Apa gimana boleh diulang Kai? Sorry.
Suaranya. buat studi kasus. Kalau misalkan nih sampai 2031 nggak ada yang nanya. Ya, Nah, nilai keaktifannya kita tambahin dari jawab studi kasus. Mau berapa orang? 4 atau 5? 5 boleh. 5 orang boleh. 5 Boleh. orang ya, Ya. cepet-cepetan. 1 poin, 1 soal bernilai Oh, 7 poin ya guys. heeh. Lumayan 7 poin. Oh. Iya. Belum Okta. Okta mau nanya kali. Coba Okta mau Iya, Iya, gue nanya. mau nanya. Oh, oke oke. Itu Boleh boleh. mau nanya terkait tadi kan kalau apa? Kalau mana ya tadi tuh? Itu jadi kalau dia transaksinya di atas 5 juta atau berapa juta tadi tuh? Itu kan harus pakai materai 10.000. iya Tadi kan betul. itu di apa namanya di atas berapa? Di atas 5 juta. Oh ya, kalau di atas 5 juta kan itu harus memakai materai yang 10.000. Nah, gue tuh pengen nanya kalau misal dia tuh di atas 5 juta tapi dia tuh materainya yang gak sesuai misalnya di bawahnya gitu. Itu apakah di mata hukum tuh di diakuin diakuin tuh gimana ya Pak? Materainya nggak diakuin atau gimana tuh? Kalau nggak sesuai sama peruntukannya. Mungkin itu sih pertanyaannya. Oke. Mungkin kita keep dulu aja ya. Di sini juga ada Teguh. Mungkin boleh. Jadi nggak sih Teguh? Oke, boleh Oke Bang, Teguh. mau nanya yang tadi sih Bang, kan si PPN ini tarifnya setiap di tahun selanjutnya bakal ada kenaikan dengan alasan untuk perekonomian di Indonesia ya. Nah, sedangkan di beberapa negara kayak di Qatar itu dia nggak nerapin si PPN ini, tapi negaranya masih oke gitu, masih dibilang malah lebih lebih dari Indonesia, perekonomiannya lebih maju dari Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia yang nerapin PPN ini malah cenderung lebih kurang maju Bang dibanding Qatar yang nggak nerapin PPN. Oke, makasih Teguh. Em, Mungkin aku mau coba jawab dulu kali ya. Mungkin nanti Putri kalau misalkan ada tambahan boleh banget nambahin jawaban aku. Aku mau coba jawab pertanyaan yang Okta dulu. Tadi Okta nanya kalau misalkan transaksi di bawah 5 juta itu apa namanya metrai itu sah apa enggak. Jadi kalau misalkan yang diatur dalam UU perpajakan itu bea metra yang sebesar 10.000 itu kan harus dikenakan pada dokumen yang memiliki nilai transaksi itu lebih dari 5 juta. Nah, sementara itu untuk transaksi yang di bawah 5 juta itu tidak wajib untuk menggunakan bea metrai. Nah, tapi jika memang dari si pembuat dokumen itu tetap ingin menggunakan bea metrai pada transaksi di bawah nilai 5 juta, nah hal tersebut itu masih sah dan amat sangat diperbolehkan. Tapi tidak wajib ya, tapi sah dan diperbolehkan. Nah, tapi untuk nilai yang transaksinya di atas 5 juta itu diwajibkan untuk menggunakan si bea metrai tersebut. Paling itu sih. Dari Putri ada tambahan nggak? Ya, paling aku nambahin dikit sih. Dari segi konsekuensi hukumnya itu eh, tidak sah gitu karena kalau materainya tidak sesuai, maka itu akan menimbulkan konsekuensi hukum lainnya kayak denda dan juga sanksi administrasi kayak gitu sih. Terus ini juga dapat berdampak pada pengakuan biaya ataupun penghasilan dalam pelaporan pajaknya kayak gitu. Nah, jadi ketika akan melaporkan pajak,
transaksi dengan materai yang tidak sesuai ini harus tetap dilaporkan. Jadi daripada nanti dikenakan sanksi saat tidak menggunakan materai tidak tepat, lebih baik digunakan materai yang tepat gitu. Jadi yang menggunakan 10.000 kayak gitu. Mungkin itu sih Kai. Dari Okta gimana? Oke, udah cukup jelas sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih kembali. Oke, selanjutnya pertanyaan Teguh tadi. Ini tergantung, kalau pertanyaan Teguh ini mungkin lebih ke arah perspektif masing-masing mungkin ya. Cuma menurut aku izin jawab dulu. Mungkin balik lagi Putri, kalau misalkan nanti ada penambahan boleh banget mau ditambahin. Jadi tadi pertanyaan Teguh itu, kenapa sih Qatar itu nggak nerapin PPN tapi ekonominya itu lebih maju dibanding Indonesia yang gitu-gitu aja. Nah, jadi setahu aku itu kan Qatar emang nggak nerapin PPN itu dari 2021 nggak sih kalau nggak salah. Nah, iya kali ya. Pokoknya sebaca aku itu sampai 2021. Nah, karena Qatar itu memiliki ekonomi yang maju meskipun nggak menerapkan PPN. Nah, eh, kalau dibandingkan Indonesia, gimana sih kondisi eh, si Qatar ini? Nah, Qatar itu yang pertama, dia itu kayak negara yang terkenal kaya sama cadangan minyak dan gas alam. Nah, itu tuh jadi sumber utama pendapatan negara mereka. Nah, ekspor impor di bidang itu tuh menghasilkan pendapatan besar menurut aku yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik yang baik. Itu dari yang pernah aku baca. Nah, untuk Indonesia sendiri, itu kan juga seperti yang kita tahu, Indonesia itu SDA-nya itu juga kaya ya. Kita bukan negara yang sumber daya alamnya tuh miskin. Nah, tapi Indonesia itu memiliki populasi yang jauh itu lebih besar daripada si Qatar, sehingga pendapatan dari sumber daya alam per kapitanya itu juga jauh lebih rendah dibanding si Qatar. Nah, selain itu juga ekonomi di Indonesia itu masih berkembang seperti yang kita ketahuin. Nah, kayak yang tadi aku bilang, untuk masalah penduduk dan skala ekonomi itu juga sangat mempengaruhi. Nah, populasi di Qatar itu kan relatif kecil ya. Jadi pendapatan dari sumber daya alam itu dapat mendukung si pembangunan jadi lebih efektif karena si populasi dari si Qatar ini relatif kecil. Nah, kalau di Indonesia yang populasinya itu banyak banget, berapa sih, 270 juta. Nah, skala ekonomi Indonesia itu kan jauh lebih gede banget dan lebih kompleks. Jadi si ekonominya itu juga harus jauh lebih luas. Sama mungkin kalau misalkan pemerintah, kita juga bisa lihat dari pemerintah. Nah, kalau misalkan pendapatan yang di Qatar itu kan ekspor energinya itu, Qatar memungkinkan untuk tidak mengandalkan pajak dari PPN untuk membiayai si pengeluaran pemerintah. Karena si Qatar ini mampu menginvestasikan si pendapatannya itu dalam infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, kalau Indonesia kan seperti yang kita ketahuin, itu apa namanya, masih banyak lah sumber pendapatan pajak. Maksudnya ya kalau kita kasarnya lah, SDM Indonesia tuh masih kurang bagus, terus juga masih terus-terus berkembang. Kira-kira itu sih dari perbedaan-perbedaannya itu terlihat ya, dari situ yang aku jelasin sih. Mungkin yang aku sampein itu aja sih. Mungkin Putri kalau ada tambahan. Oke, mungkin aku nambahin dikit dari segi ekonominya. Kalau dari Indonesia ini kan hampir didominasi oleh
sektor informal yang usahanya itu kecil dan agak sulit terjangkau oleh PPN. Dari segi administrasi perpajakannya juga masih tergolong lemah jika dibanding dengan Qatar gitu, karena masih terdapat kebocoran, kemudian penghindaran pajak, kemudian keterbatasan dalam penegakan hukumnya. Kemudian kalau dari Qatar ini dari segi sumber daya alam ini memiliki cadangan minyak dan gas alamnya itu sangat besar yang menjadi sumber utama kekayaan dari pendapatan negaranya juga. Kemudian hal ini bisa memungkinkan Qatar juga memperoleh pendapatan yang besar selain dari PPN. Jadi intinya itu kayak dari minyak sama gas alam aja juga mereka udah cukup gitu tanpa PPN kayak gitu. Gimana? Gimana dari Teguh? Udah cukup atau gimana? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, makasih kembali. Oke, adakah lagi yang ingin bertanya, guys? Oke, ada Artika dan Hani. Mungkin boleh Artika dulu. Halo Kak, suaraku ada gak? Ada. Eh, aku mau nanya pendapat dari Kak Putri sama Kak Kail aja sih. Kan katanya tuh PPN tuh bakal naik jadi 12% ya. Nah itu pendapat kakak-kakak itu gimana ya? Apakah positif atau negatif? Terima kasih. Oke, makasih Artika atas pertanyaannya. Mungkin kita keep dulu, kita next ke Hani. Untuk Hani, aku Oke, izin masuk, teteh. Kalau di contoh soal itu kan kayaknya itu masuk ke pemateraian kemudian ya, Teh. Nah, itu kan ada dendanya ya. Maaf banget ini mah pertanyaannya. Itu tuh bayar dendanya tuh gimana sih, Teh, kemana gitu? Apakah ke pengadilan negerinya atau ke apa orang pajak apa gimana gitu? Udah itu aja. Makasih. Oke, makasih Hani. Oke, di sini juga ada Siti Aisyah. Mungkin untuk Siti atau Aisyah, aku persilakan. Oke, makasih Kakak. Suaraku jelas nggak ya? Aku pakai headset soalnya. Jelas. Aku izin nanya, sebenarnya aku kepo aja sih ini. Aduh maaf. Kan kita ngadain pelatihan ya. Kadang tuh sering ada peserta yang malsuin metra gitu kan. Kita sering nemu case kayak gitu. Sebenarnya pemalsuan dari metra itu ada sanksinya tersendiri nggak sih? Kan kalau kita mah kalau sebagai panitia tuh, ini palsu nih harus diganti. Sebenarnya dari peraturan sendiri tuh kalau orang yang memasukkan metre dalam sebuah perjanjian itu sebenarnya ada sanksinya tersendiri atau enggak sih? Gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Aisyah. Oke, adakah lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau misalkan belum ada, aku mau coba jawab dulu tadi pertanyaan Artika. Atau Putri, mau coba jawab dulu? Boleh, Kai? Oh iya. Oke. Maksudnya Putri dulu. Boleh Kai dulu. Boleh kan? Iya, boleh Kai. Iya, Kaila dulu boleh. Oh, aku dulu. Oke. Oke. Aku mau coba jawab pertanyaan Artika. Jadi tadi Artika bilang PPN bakal naik jadi 12%. Nah, kalau menurut pandangan aku sendiri, rencana naiknya PPN itu bagus sih kalau kita lihat dari perekonomian Indonesia itu kan bagus. Nah, dengan PPN-nya meningkat, itu otomatis dapat meningkatkan si penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini kan kayak yang tadi aku bilang, bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan atau infrastruktur seperti yang kita rasakan sekarang itu, walaupun emang rata-rata pembangunannya itu di ibu kota,
uh, di kabupaten-kabupaten tuh kayak masih tergolong minim lah pembangunannya. Tapi yang kita rasakan di ibu kota itu kan kayak misalkan MRT, LRT, itu pembangunannya itu udah oke banget, menunjang banget. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi si konsumennya itu tuh memberatkan gitu kan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena otomatis harga barang ataupun jasa itu bakal naik. Nah, menurut pandangan aku itu seperti yang tadi aku bilang, ini bagus di mata negara ataupun pemerintah, namun untuk kalangan menengah ke bawah, kayak misalkan kayak kita yang belum berpenghasilan, jujur itu bakal jauh lebih berat dan bakal kita mengurangi daya beli masyarakat dan berpotensi untuk memperlambat lajunya si konsumsi domestik si Indonesia ini menurut aku. Jadi menurut aku tuh pemerintah kayak harusnya tuh lebih mikir lagi, pertimbangin juga kayak perlu banget gak sih PPN itu bakal naik ke 12%, walaupun naiknya hanya 1%, tapi kan tetap aja ya itu juga memberatkan bagi kaum kita, walaupun emang bagi pemerintah ataupun bagi negara itu tuh sesuatu yang bagus gitu loh. Cuma balik lagi kita harus lihat juga pembangunan yang dilakukan sama pemerintah ke Indonesia itu tuh bener-bener merata nggak sih? Karena menurut aku nggak merata gitu loh. Kayak ya udah rata-rata di ibu kota atau yang kelihatannya aja, kayak daerah-daerah kecil kita juga masih banyak yang nggak terfasilitasi gitu-gitu. Jadi ya menurut aku kita nih belum semuanya tuh belum terfasilitasi penuh dari pajak gitu. Itu sih paling menurut aku. Mungkin Putri ada tambahan. Oke, baik. Mungkin aku mau dari sisi positif kalau misalkan dari segi inflasinya. Nah, kalau misalkan dari segi inflasi, dari segi positifnya itu bisa digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju inflasi. Nah, khususnya inflasi yang disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Nah, kemudian sisi negatif dari peningkatan inflasi ini, jika ada kenaikan PPN yang tidak diimbangi dengan langkah-langkah pengendalian inflasi lainnya, ini itu dapat memicu inflasi yang lebih tinggi. Jadi bisa terjadinya kenaikan inflasi dari sisi negatifnya kayak gitu. Selain bisa mengendalikan, ini juga bisa menyebabkan kenaikan inflasi kayak gitu sih. Dari Artika gimana? Cukup sih Kak, terima kasih. Oke, makasih kembali. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan dari Hani yang terkait mana tadi? Pembayaran denda metra itu kemana ya? Yang itu bukan ya, Han? Oke. Nah, sebenarnya ada banyak metode cara buat pembayaran denda Metro Indonesia. Itu bisa langsung dengan pembayaran langsung. Pertama itu kayak Hani itu misalkan Hani kena denda Metrai, Hani bisa datang langsung ke KPP, kantor pelayanan pajak, ataupun bisa datang langsung ke kantor pos. Nah, pastikan nanti pada saat melakukan pembayaran, Hani itu kayak membawa dokumen atau surat yang dibutuhkan untuk pembayaran denda Metrai tersebut. Nah, pembayarannya ini biasanya ada dua opsi, bisa tunai maupun non tunai. Kemudian selain melalui langsung ke kantornya, Hani juga bisa melalui bank. Jadi bisa langsung transfer ke bank ke rekening yang ditentukan oleh DJP-nya. Seperti itu. Mungkin dari Kayla ada tambahan? Dari aku cukup sih Put. Oke, dari Hani gimana? Aman kah? Oke, Teh, makasih. Oke, makasih kembali. Oke, mungkin selanjutnya dari Aisyah, izin lanjut ya Kai. Oke, yang dari Aisyah ini pemalsuan metra itu ada sanksinya nggak sih? Kurang lebih kayak gitu ya Aisyah. Nah, dari pemalsuan metra ini
ada sanksinya, baik dari sanksi pidana, administrasi, ataupun sanksi lain. Nah, kalau misalkan dari sanksi pidana ini sebenarnya terdapat di pasal 264 KUHP yang menyatakan bahwa pemalsuan metra ini resmi diancam dapat dipidana paling lama 15 tahun. Ya guys, daripada gak mau beli yang 10.000, milih yang 15 tahun kali ya, yang di penjara 15 tahun gitu ya. Oke, selanjutnya di sini dari segi sanksi administrasi, selanjutnya kalau dari sanksi administrasi ini terdapat juga di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai. Bagi yang melakukan pemalsuan bea metrai akan dikenakan denda administrasi paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali dari nilai bea metrai yang harus dibayar. Jadi kalau misalkan yang harus dibayar 10.000, jadi kena 2 kali lipat jadi 20.000 kayak gitu ya. Kalau dari segi sanksi lainnya itu bisa dikenakan tindakan pemalsuan. Jadi bisa dikategori dalam tindakan penipuan ataupun pemalsuan dokumen seperti itu. Kalau itu gimana ya Kai? Dari Kayla gimana? Iya tuh, kasih sanksi lah. Masa nggak dikasih? Oke, mungkin aku itu aja sih. Oke, dari Aisyah gimana Syah? Aman kah? Oke, makasih Kak. Nanti mungkin Anissa yang ngasih sanksi ya Kak. Makasih banyak Kak jawabannya Kak Put Kak Kai. Oke, makasih kembali. Oke, ada lagi Kak yang ingin bertanya? Kayaknya ini langsung ke kuisis aja kali ya, 8 menit lagi buat studi kasus. Jawabannya bisa dikirim aja ke panitia gitu ya. Takutnya waktunya nggak keburu kayak. Ya udah boleh boleh. Bentar, tapi masih ada yang bertanya nggak? Takutnya masih ada yang mau tanya. Studi kasusnya nanti kirim aja ke aku atau ke Putri ya. Ya, betul. Kayaknya nggak ada deh, Put. Udah pada siap kuisis banget nih kayaknya dari mukanya. Oke, udah siap banget ya. Oke, di situ di kolom chat udah ada link kuisis. Ntar kodenya. Oke, ayo join guys. Semangat guys. Ayo yang belum join segera ya.
Dua orang lagi terkendala kah? Caca izin ya Put. Oke, berarti kita mulai aja ya. Jangan-jangan belum belum. Oke, udah ready semua? Bagi yang sudah mengisi, nanti hasilnya di-upload ke Gform yang ada di kolom chat ya.
Ini udah kah guys? Ketik 1 kalau udah. Maksudnya udah kuis and udah mengirim ke Google Form. Baru 2 yang udah. Atau kalau misalkan belum, ini di SS aja, nanti kuisnya kalian langsung attach aja sehabis kita dokumentasi ke Google Form ini. Oke. Putri mana? Put. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu yuk. Sebelumnya makasih banyak buat kalian semua yang udah hadir malam ini di kelas pertemuan terakhir kita di LPI Teks 2 ini. Makasih banyak ya semua atas partisipasi dan keaktifannya. Kita dokumentasi dulu yuk. Yang belum on cam boleh banget on cam. Cakep deh, iya makasih Helmi. Prianto, Indah, Vina, Adwa, Novia, Nisa. Kalau misalkan, oke. Kalau misalkan kalian belum bisa on cam, kasih reaksi ya. Aku mulai. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Slide 1. Lagi 2 kali. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, makasih all. Boleh leave. Dadah. See you. Thank you. Makasih, Teh. Ya, makasih juga. Makasih.